Pemirsa Komisi Pemilihan Umum melanjutkan rekapitulasi suara nasional di hari ke-6. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Nadine Utomo langsung dari gedung KPU Republik Indonesia. Nadine, provinsi mana saja yang dijadwalkan akan menjalani rekapitulasi suara hari ini dan bagaimana untuk sementara waktu pemetaan hasil suara Pilpres? Ya Wahyu, untuk hari ini ada 7 provinsi yang akan direkapitulasi di KPU RI. 7 tersebut tadi baru saja diketok palu, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain Sulawesi Tenggara juga ada 6 provinsi lainnya, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Banten, serta NTB. Dan perlu diketahui bahwa KPU RI sudah menggelar 2 panel, ataupun artinya ada 2 rekapitulasi yang dilakukan secara serentak oleh KPU. Ini komisionernya kemudian dari total 7 sudah dibagi menjadi 2 panel sehingga rekapitulasi bisa cepat selesai. Kita kemudian lihat bagaimana secara garis besar hasil ataupun pemetaan terkait dengan Pilpres karena sudah ada 19 provinsi yang menyelesaikan rekapitulasinya. Kita lihat untuk yang 01 terlebih dahulu bahwa 01 paslon Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin ini unggul di 14 provinsi. Dari 14 provinsi ini artinya paslon 01 mendapatkan suara 37 juta lebih. Dari total suara yang masuk suara sah ada 60 juta lebih. Dari total ada 14 provinsi, saya akan menyebutkan ada sejumlah provinsi, diantaranya ada dari Jawa Timur. Ini perlu di-highlight atau digarisbawahi karena Jawa Timur memiliki sejauh ini memiliki pemilih yang paling banyak dari 19 provinsi yang sudah direkapitulasi, yaitu ada 24 juta suara yang ada di Jawa Timur. Untuk 01 ini mendapatkan suara 16 juta, artinya lebih dari 50%, yaitu 65,79%. Untuk 02-nya mendapatkan suara 8 juta, yaitu sekitar 34,21%. Begitu pula dengan sejumlah provinsi yang memiliki pemilih yang cukup banyak lainnya, diantaranya ada dari Yogyakarta dan juga dari Lampung. Kita kemudian bergeser ke 02 bahwa ada 5 provinsi yang unggul, yaitu adalah pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ini mendapatkan suara 22 juta lebih atau sekitar 37,9% dari total keseluruhan 19 provinsi. Kemudian 02 ini unggul di sekitar Jambi untuk 58%, Sumatera Selatan, dan juga Kalimantan Selatan. Pasti berbeda-beda, kecuali yang bisa sama itu isu soal data. Wahyu. Ya, Nadine, kemudian bagaimana tanggapan KPU terhadap pidato Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto semalam yang menolak hasil penghitungan suara KPU jika ada kecurangan? Ya, ada beberapa poin yang disampaikan sebetulnya oleh baik dari Capres 02 Prabowo Subianto dan maupun dari Badan Pemenangan Nasional atau BPN 02. 2 poinnya diantaranya yang pertama adalah tidak menerima hasil penghitungan yang KPU lakukan sekarang jika ada bentuk kecurangan. Kemudian yang kedua adalah dari Kepala BPN 02 Joksan ini menyatakan bahwa akan menarik saksinya dari proses rekapitulasi. Namun kemudian dari proses rekapitulasi yang dimulai hari ini, tepatnya hari ke-6 15 Mei, kami memantau bahwa untuk saksi untuk BPN ataupun dari parpol Koalisi Indonesia Makmur ini masih hadir ataupun ada salah satu diantara ada Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Artinya ini meskipun BPN mengklaim bahwa akan menarik semua saksi, namun saksi-saksi seperti dari PKS, Gerindra juga tetap hadir dalam rekapitulasi di KPU RI. Dari Komisioner KPU Evi Novida menyayangkan mengapa 02 harus menyertakan data yang diklaim kemarin tidak di dalam rapat pleno rekapitulasi karena sejauh ini untuk saksi dari BPN ataupun parpol peserta pemilu maupun TKN ini diberikan waktu leluasa untuk menyampaikan data dan menyandingkan data dalam proses rekapitulasi. Berikut pernyataan selengkapnya dari Komisioner KPU Evi Novida. Tidak perlulah di luar menyampaikan kecurangan, tetapi ada mekanisme yang sudah disediakan, tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menyampaikan kecurangannya di mana, lokusnya di mana, di TPS mana, di kecamatan mana, dan di kabupaten mana. Sehingga kami juga bisa menelusuri dan tentu saja mengambil tindakan terhadap kecurangan-kecurangan yang dituduhkan tersebut. Tetapi kalau
Baik dari Komisioner KPU Evi Novida maupun anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin, keduanya ini mengimbau agar BPN ataupun dari tim SES 02 untuk kemudian menyampaikan datanya di dalam pleno rekapitulasi, karena sejauh ini dari BPN dan juga Prabowo juga sudah mengklaim sejumlah data yang memenangkan Prabowo. Untuk itu mereka berharap BPN menggunakan mekanisme yang sudah ada dalam aturan ataupun di Undang-Undang 7 Nomor 2017 atau menyampaikan formulir keberatan yang dinamakan formulir DD2 dalam rapat pleno rekapitulasi. 25 April itu terbit apa ya, rekomendasinya? Iya. Kembali ke Anda, Wahyu. Nadine Utomo melaporkan langsung dari Gedung KPU Pusat Republik Indonesia.